Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi para pemirsa ya. Bersama saya Aris nih dari Radio Mandiri FM ya. Dan saat ini sedang berada di SDN Cikrut, Cibeber, Kota Cilegon ya. Dan nah di sebelah Aris ini ada Bapak Kepala Sekolah SDN Cikrut nih, ada Bapak Bahrudin. Apa kabar Pak Bah? Dan Baik, Kang Aris. di sebelah Aris juga ini ada Ibu Erni. Ernianti dari SDN Babakan Turi. Nah, dari SDN Babakan Turi. Merak Bu ya? Merak. Jauh nih. Ya, senang sekali. Ini obrolan santai ya, tapi mungkin juga bakal mendapat informasi-informasi penting juga yang bakal kita kupas atau juga kita bahas di pagi hari ini bersama Pak Barudin dan juga Bu Erni. Nah, ini juga terkait banyak juga yang mungkin kita bahas terkait dengan dunia pendidikan ya. Dan kabarnya SDN Cikerut ini juga sudah masuk nominasi komunitas belajar Pak Bah ya? Ya, masuk nominasi komunitas belajar dan ini apa event apa gitu tuh Pak? Mungkin bisa dijelaskan ya. Apakah ini kegiatan dari Kementerian Pendidikan? Baik, terima kasih Kang Aris, Bu Erni, teman saya yang luar biasa. Jadi yang pertama saya sampaikan dan ucapkan selamat ya kepada teman-teman baik kepala sekolah atau guru di Kota Cilegon khususnya yang masuk 10 besar. Dan mulai tanggal 27 hingga tanggal 30 ini sedang proses penilaian tahap kedua. Termasuk juga kami SD Cikerut masuk ke 5 besar tingkat provinsi ya, tahap pertama dan tahap kedua ini akan ada yang tadinya kunjungan lapangan tapi ada sesuatu hal dirubah menjadi nanti verifikasinya berbasis dalam jaringan. Kenapa itu dilakukan? Ini seperti ini dalam program Dirjen GTK melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Perguruan Tinggi itu dalam rangka ulang tahun Hari Guru Nasional. Maka dibuatlah acara atau event yang namanya Jambore GTK Hebat 2024. Di mana di sana itu ya tentu ada macam-macam, ada untuk kombel inspiratif, ada GTK kepala sekolah inovatif, kepala sekolah dedikatif, kemudian guru inovatif, guru dedikatif. Bukan hanya itu saja, penilik juga ada, pengawas juga ada, termasuk TK PAUD juga diselenggarakan dengan judul kerangka besar Jambore GTK Hebat 2024 dalam rangka ulang tahun atau Hari Guru Nasional. Demikian Kang Aris. Oke. Nah, ini juga menarik sekali nih Pak Bah. Ini sebetulnya malah kita ngobrol sambil mungkin ya banyak yang dikupas juga nih ya. Ini terkait dengan SDN Cikerut, artinya ini mewakili Cilegon atau provinsi? Jadi gini, jadi hari pertama itu kita mas selektif melalui aplikasi Jambore GTK di punya kementerian. Kita di sana daftar, kemudian menyiapkan dokumen-dokumen, kemudian bukti-bukti karya, kemudian sejumlah kegiatan-kegiatan. Sepertinya maaf Kang Aris juga di Mandiri FM, ini juga Bu Erni, saya sertakan di dalam portofolionya. Kenapa? Memang salah satu dan bagian terpenting persyaratan untuk kiprah Cikerut dalam kombel ini apa saja, buktinya apa. Jadi terima kasih Kang Aris sudah memposting dan postingan itu bermanfaat bagi kami. Dan terima kasih juga Bu Erni, dokumen-dokumen yang ada di Bu Erni itu sudah salah ini. Sehingga
ketika sudah diupload penilaian, diambillah 5 besar tingkat provinsi. Jadi untuk yang 5 besar ini kita tidak lagi bertanding tingkat kecamatan atau nasional. Jadi polanya diambil 5 besar, ketika 5 besar nanti di tahap kedua lolos, nih diambil 3. Nah dari 3 ini nanti akan ditentukan juaranya di tingkat nasional. Jadi ada masih 2 tahap lagi. Itu. Jadi kalau kita sampaikan ya 5 besar ini sebetulnya ya bisa dikatakan sudah level provinsi. Dan kebetulan satu-satunya sekolah dasar itu ya Cikerut gitu. Ya. Oke. Dan jadi bukan hanya komunitas belajar aja ya dalam event Jambore GTK nasional ini Pak Bah ya. Jadi ada penilaian guru inovatif, ya, kepala sekolah, inovatif, pengawas juga, penilik juga, PAUD juga. Gitu. Tapi bisa dijelaskan juga nih Pak Bah terkait dengan komunitas belajar ini. Bagaimana pengembangan komunitas belajar di sekolah SD Cikerut sendiri? Jadi komunitas belajar itu terbagi di 3 ya Kang Aris ya. Komunitas belajar dalam sekolah. Jadi hanya komunitas itu untuk memfasilitasi para guru untuk berbagi, untuk berkolaborasi, berhimpun, untuk mendiskusikan bagaimana para siswa itu belajarnya lebih baik dan hasilnya akan juga lebih baik melalui komunitas belajar dalam sekolah. Dan itu di kami itu dijadwalkan itu paling sedikit itu ya paling banyak lah seminggu sebulan 2 kali. Itu membahas terkait dengan bagaimana pembelajaran di kelas supaya lebih menyenangkan siswanya, lebih berdampak positif kepada siswanya itu. Kemudian juga ada kombel antar sekolah. Jadi antar sekolah itu contohnya kalau saya punya informasi atau punya apa yang sudah kami lakukan di Cikerut, kita juga ingin berbagi misalnya ke Bu Erni. Contoh terkait dengan bagaimana sih merencanakan pembelajaran berbasis data atau perencanaan berbasis data. Nah kami sudah nih. Nah ketika itu saya pengen nih menyampaikan karya saya gitu. Dan karya saya belum tentu baik kata Bu Erni, tapi kata saya berbaik gitu. Saya coba ingin ke Bu Erni contohnya, disampaikan di sana di antar sekolah. Kadang juga seperti kemarin ada di daerah Citanggil, 7 sekolah berhimpun, berkumpul, nah kita ke sana berbagi. Bagaimana memanfaatkan digital itu untuk pembelajaran contohnya. Itu yang antar sekolah ya. Kemudian di kecamatan juga sama, jadi bisa lintas sekolah, lintas kecamatan dan sebagainya. Yang ketiga, ada komunitas dalam jaringan atau yang ya dalam hal ini adalah di PMM. Itu. Jadi semua komunitas terdaftar di PMM itu dalam jaringan. Itu pendekatannya daring dengan menggunakan platform Jimit, dengan menggunakan platform Zoom, atau misalnya saya sering contohnya saya bikin video di YouTube kan gitu. Atau misalnya kirimnya ke WA atau kirimnya ke TikTok dan sebagainya. Jadi ada 3 komponen seperti itu Kang Aris yang tujuannya untuk kolaborasi guru, mengasah keterampilan, mengupdate diri, informasi yang berkembang yang satu tujuannya bagaimana siswa belajar lebih aktif dan berdampak. Oke. Dan coba kita minta tanggapan juga nih langsung nih dari Bu Erni nih, Bu Erni. Gimana tanggapannya Bu Erni dengan SDN Cikerut dan juga Pak Bahrudin nih selaku kepala sekolah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa saya ucapkan selamat untuk Pak Bahrudin yang masuk 5 besar. Saya sebagai teman Pak Aris, saya merasa bangga. Dan memang Pak Bah ini orang yang sangat kreatif dan inovatif termasuknya. Jadi hal yang wajar lah kalau Pak Bah
mendapatkan peringkat itu gitu. Saya bangga Pak. Kemudian hari ini saya berkunjung di SD Cikerut. Ya saya juga ingin tahu sejauh mana nih persiapannya karena memang katanya ada kunjungan. Ternyata memang daring. Jadi Pak Bah ini memang jempol Pak, jempol. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Memang di dalam komunitas belajar juga di dalam kombelnya itu sudah mantap Pak, sudah berbagi yang wilayahnya lebih luas Pak. Bukan hanya di Cilegon. Di dalam kombelnya yang bernama Kurma. Nah ini sudah luas jangkauannya Pak. Jadi suatu hal yang wajar kalau Pak Bah mendapatkan peringkat itu. Iya, itu saja Pak. Oke. Ya tentunya ini juga yang pasti menginspirasi dan juga memotivasi sekolah-sekolah lainnya begitu Bu ya. Untuk melakukan hal yang sama ya seperti yang dilakukan oleh Pak Bah dan juga di SDN Cikerut ini ya Bu ya. Nah sempat kita kupas juga ini terkait dengan refleksi dan testimoni komunitas belajar pada sekolah penggerak angkatan 2. Nah angkatan 3. Kalau dari angkatan 2 sendiri nih mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak Bah apa aja sih yang mungkin sudah dilakukan? Ya memang komunitas belajar di SD Cikerut ini sudah sekitar berapa tahun ya semenjak 2022 karena memang di SD Cikerut dicoba membentuk komunitas yang namanya komunitas kurma yang pada waktu itu memang Bu Erni belum dapat ya, belum terdaftar dan memang juga nominasi hanya pada waktu memang hanya kuota jadi nunggu antrian dan alhamdulillah sekarang sudah jadi ketiga. Jadi komunitas kurma memang awalnya hanya untuk internal Kang Aris. Ternyata internal ada teman-teman juga yang jangan di sekolah penggerak baik kami juga pengen katanya gitu, pengen tahu. Nah karena memang salah satu kunci, salah satu diadakannya sekolah penggerak itu sebagai katalisator bagi sekolah lain ya akhirnya kami mencoba berbagi ke luar gitu. Itu tetap kami fokusnya ke sini di sini di sekolah. Itu 2022, 2023 dan alhamdulillah ini tahun ketiga sekolah penggerak dan mungkin kontraknya akan habis di tahun ini. Jadi kami dari tahun 2022 sudah jalan. Memang terbata-bata, tapi sekarang lebih lengkap di PMM-nya, ada modul ajarnya yang sudah disiapkan lah, semuanya sudah ada. Jadi kita bagaimana memanfaatkan fasilitas yang diberikan kementerian, insya Allah di sekolah itu tidak usah mencari narasumber yang hebat dan sebagainya, cukup di dalam kombel saja berbagi antar gurunya. Demikian Kang Arif. Oke. Mungkin dari Bu Erni nih Bu, angkatan 3 Bu ya, sekolah penggerak angkatan 3 ya. Nah, seperti apa nih Bu? Saya PSP angkatan 3. Prosesnya sama Pak seperti Pak Bah, bahkan kami yang di angkatan 3 tentunya belajar dari angkatan 2 gitu Pak. Kemudian ya programnya sama lah seperti itu, menggerakkan guru terutama di internal dulu, baru adanya pengimbasan di sekolah terdekat Pak. Tapi tidak seluas Pak Bahrudin, kombel kurma itu sudah jempol lah. Kami sekitar di sekolah aja Pak, intern aja menggerakkan guru-guru belajar melalui PMM, kata Pak Bah tadi tidak usah mencari narasumber yang hebat, tapi kita belajar mengasah saling berbagi di kombelnya itu Pak. Gitu. Oke, ya baik. Dan coba kita bahas tentang ini kan di era menteri baru nih Pak Bah, di era menteri baru dan juga yang pasti menteri pendidikan baru ya.
Dan yang pasti juga mungkin bakal apa ya, ini terkait kurikulum nih Pak Bah, terkait kurikulum yang kabarnya ini juga bakal dirubah. Iya Pak Bah ya? Ya, kita coba minta komentar dari Pak Bah dulu nih terkait dengan apa kurikulum nih. Baik, terima kasih Kang Aris. Memang ini kadang-kadang kan ada yang banyak mengatakan ganti presiden, ganti menteri, kurikulum juga berganti, kira begitu. Tapi bagi kami, jujur saja, apapun kurikulumnya, tugas kita adalah mencerdaskan putra-putra atau anak-anak kita. Apapun kurikulumnya, yang jelas kurikulum itu adalah salah satu cara yang terbaik untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita itu mampu mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan sampai ganti kurikulum dan sebagainya menjadi momok gitu. Padahal Takut itu gitu ya. ya kalau kita mah itu yang terbaik mungkin gitu kan. Karena memang anak-anak kita ini di era digital, informal dan sebagainya juga kita juga harus beradaptasi. Jangan sampai kita dapat belajar zaman dulu kita gunakan sekarang, sudah enggak zaman. Maka kebutuhan apa yang ada di anak sekarang dengan zaman sekarang itu yang kita lakukan. Adapun nanti misalnya menteri yang baru ini mau ganti kurikulum misalnya, bagi saya no problem. Yang jelas bagaimana kita memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Karena yang saya tahu kurikulum dari zaman dulu ya seperti itu saja, hanya caranya saja. Misal kalau saya ilustrasikan, dari zaman dulu yang namanya kendaraan itu ya begitu, rodanya 4, jalan ke depan, ada rem, ada gas, ada sepian dan sebagainya. Yang berubah itu apa? Yang berubah itu covernya gitu kan, kemudian dari CC-nya, kemudian juga digitalisasinya dan sebagainya lah, kira-kira begitu. Tetapi fungsinya adalah kita menghantarkan, misalnya kalau misalnya kendaraan, menghantarkan penumpang ke tempat atau ke tujuan dengan baik dan selamat. Demikian juga sama sebagai kami kepala sekolah guru, ini juga bagaimana mengantarkan amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada kami bisa sampai apa yang diharapkan orang tuanya dititipkan di sini di sekolah untuk belajar lebih baik sampai kepada harapan dia. Seperti itu, hanya memang caranya berbeda-beda. Cara ini kita harus sesuaikan dengan perkembangan zaman. Saya yakin dari kementerian itu yang terbaik. Begitu Kang Aris. Oke. Jadi tidak terlalu khawatir juga ya apabila ya ada perubahan terkait dengan kurikulum nih Pak Bah ya. Dan itu juga harus diikuti oleh semua kalangan, terutama di kalangan para guru ya Bapak ya. Iya betul betul. Oke, mungkin Bu Erni ingin menambahkan terkait dengan kurikulum nih. Ya baik Pak. Kurikulum, saya setuju dengan pernyataan Pak Bah bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Itu kalimat yang sudah biasa keluar bagi kalangan guru dan kepala sekolah. Oh ganti menteri nih, oh pasti ganti kurikulum. Pada intinya kepala sekolah dan guru sebagai pelaksana kebijakan selalu nurut manut Pak. Yang penting dari semua kurikulum yang ada itu sasarannya adalah peserta didik. Dari kurikulum tahun 75 ya sasarannya peserta didik pasti. Nah sekarang ini disebut-sebut pendekatannya peserta didik. Padahal dari zaman dahulu juga peserta didik pendekatannya itu. Kita menujunya peserta didik supaya, nah gitu. Aju. Tujuannya itu Pak Aris ya. Sama saya perhatikan dari dulu zaman sampai sekarang ya sama aja. Sasarannya adalah peserta didik supaya penerus bangsa ini lebih bagus. Hanya yang saya lihat adalah fasilitator yang berbeda. Pada waktu zaman saya sekolah ya buku sumber itu buku cetak ya Pak. Kalau sekarang kan lebih meningkat lagi. Guru juga lebih gampang untuk membuat perencanaan pendukung-pendukung yang lainnya.
dibanding dengan tahun 80-an gitu. Guru juga masih agak sulit mencari sumber belajar, kemudian cara proses belajarnya juga masih minim. Kalau sekarang sudah luas Pak. Begitu jari kita main, kita sudah lari ke negara lain dan sebagainya. Nah itu saja Pak. Jadi intinya Pak Aris, perubahan kurikulum, penggantian kurikulum, kepala sekolah dan guru siap selalu beradaptasi sebagai pelaksana kebijakan. Itu aja. Oke deh. Ya baik, kayaknya sih nggak perlu lama-lama lagi nih ya. Karena ya mungkin nanti juga Aris sendiri ini kan dari Mandiri FM pengen juga ngobrol-ngobrol banyak ya dengan Bu Erni ya dari SDN Babakan Turi nih, tentunya punya konsep ataupun program-program di sekolah yang perlu diinformasikan juga ya, dan juga dengan SDN Cikrut. Kapan-kapan main ke Radio Mandiri FM nih, Bu ya. Insyaallah Pak Ustaz. Makasih undangannya. Baik, mungkin cukup Pak Bah. Baik ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dibahas pada pagi hari ini bermanfaat ya, dan juga menginspirasi atau juga memotivasi untuk semuanya, terutama untuk kalangan di pendidikan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.